Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-425. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia benar-benar menghadapi masalah yang meskipun sederhana, tetapi membingungkan. Ia dapat saja berbuat sesuatu untuk mempertahankan ikat kepalanya. Bukan sekedar ikat kepalanya itu, tetapi harga dirinya. Namun dengan demikian, ia akan berselisih dengan seorang prajurit. Kalau kakaknya mendengar, mungkin akan dapat menimbulkan salah pengertian. Justru karena ia datang dari daerah baru yang sedang diawasi, Mataram. Cepat, tundukkan kepalamu, perintah prajurit itu. Tetapi Agung Sedayu masih berdiri termangu-mangu. Cepat, atau aku harus bertindak. Kisanak, berkata Agung Sedayu kemudian. Sebenarnya aku tidak ingin berselisih. Aku sudah mencoba menghindar sejauh mungkin. Tetapi kau selalu memaksa aku untuk mempertahankan harga diriku. Kau mau apa? Bentak prajurit muda itu. Tentu saja, aku berkeberatan kalau kau menghina aku. Kalau kau memerlukan ikat kepala yang lain, barangkali aku dapat mengusahakan. Tetapi bukan ikat kepala yang sedang aku pakai sekarang ini. Aku memang akan menghinakan kau, karena kau terlampau sombong. Aku berkeberatan. Jadi kau akan melawan? Tidak. Tetapi aku akan mempertahankan ikat kepalaku. Gila! Prajurit itu menjadi semakin marah. Selangkah ia maju. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika ia mendengar seseorang berkata, "Hei, apa yang terjadi?" Semuanya yang ada di tempat itu berpaling. Ternyata Jugo datang dengan tergesa-gesa mendekati mereka yang sedang bertengkar. Kenapa kalian bertengkar? Anak ini terlampau sombong, berkata prajurit muda itu. Ia tidak mau menuntun kudanya di sepanjang jalan padukuhan ini. Ah, kau, desis Jugo. Sudahlah. Pergilah Sedayu. Tunggu, potong prajurit itu. Begitu saja ia akan pergi. Aku sudah mengatakan, ia terlampau sombong. Ia tidak menghiraukan sama sekali kepada prajurit-prajurit Pajang yang ada di Jati Anom. Apakah dikiranya kami ini orang-orang liar di sini? Jangan terlampau memanjakan perasaanmu. Biarkan Sedayu pergi. Memang tidak ada keharusan untuk menuntun kuda di sepanjang lorong padukuhan. Karena itu ia melakukannya. Petugas-petugas di Regol pun tidak melarangnya atau memperingatkannya. Persetan, geram prajurit muda itu. Tetapi ia sudah menghina aku. Jugo akan menjawab, tetapi kedua kawan prajurit itu berkata, ia menjadi kambuh lagi. Bukankah memang begitu sifatnya? Tetapi ia harus dicegah, sahut Jugo. Kami sudah mencoba, tetapi ia tidak menghiraukan. Jugo mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian ia berkata,
Terserah kepada Sedayu. Kami akan menjadi saksi apa yang telah terjadi sebenarnya di sini. Kalau kau tidak bersedia diperlakukan demikian, terserahlah kepadamu. Hei, apa maksudmu? Bertanya prajurit muda itu. Kalian adalah anak-anak muda. Agaknya kalian ingin menyelesaikan persoalan yang paling kecil sekalipun dengan cara anak muda. Tetapi aku prajurit. Itulah kesalahanmu yang terbesar. Kalau kau mau menunjukkan kemudaanmu, kekuatanmu, lepaskan dahulu sebutan itu. Jawab Jugo. Lalu katanya, aku juga seorang prajurit, tetapi aku menganggap sikapmu keliru. Persetan. Dan tiba-tiba prajurit muda itu memandang wajah Agung Sedayu dengan sorot mata yang seakan-akan membara. Aku akan menghajarmu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata kedatangannya di Jati Anom pagi ini kurang menguntungkannya, sehingga ia harus bertengkar lebih dahulu dengan seorang prajurit. Tetapi tanpa diduga-duga, Jugo berkata, "Kalau kau menganggap perlu membela diri, lakukanlah Sedayu. Kami sudah berusaha mencegahnya, tetapi ia sama sekali tidak menghiraukannya. Mungkin ia masih ingin mengukur sampai di mana kemampuannya yang sebenarnya." Prajurit muda itu berpaling. Dipandanginya Jugo dengan tajamnya, tetapi Jugo agaknya acuh tidak acuh saja. Sedang kedua kawannya yang lain justru tersenyum-senyum. Salah seorang berkata, "Anak itu memang anak bengal." Jugo bergeser mendekatinya sambil berbisik, "Tetapi kali ini ia akan menyesal." Kedua prajurit itu mengerutkan keningnya. "Kenapa?" Hampir berbareng mereka bertanya, tetapi Jugo tidak menjawab. Sebuah senyum yang aneh terbayang di bibirnya. Kedua prajurit itu pun menjadi heran. Sejenak mereka memandang wajah Jugo yang aneh itu. Salah seorang dari kedua prajurit itu bertanya, "Kau kenal anak itu?" "Anak itu, kawanku berkelahi sejak kecil, dan aku tidak pernah kalah, apalagi ia penakut dan cengeng di masa kanak-kanak." "Apakah sekarang ia masih seorang penakut dan cengeng? Lihat sajalah." Kedua prajurit itu terdiam. Mereka memandang kedua anak muda yang saling berhadapan, yang seorang berpakaian prajurit dan yang lain tidak. Ternyata beberapa orang yang kebetulan lewat di lorong itu menjadi tertarik pula. Mereka semula tidak menyangka bahwa prajurit-prajurit itu telah bertengkar di pinggir lorong. Namun orang-orang yang lewat itu kemudian mengetahui bahwa ternyata keduanya menjadi semakin tegang. Tetapi tidak seorang pun yang berani menegurnya. Mereka hanya memandang dari kejauhan dengan kecemasan. Sekali-sekali mereka memandang prajurit-prajurit yang berdiri di dekat kedua anak-anak muda yang sedang bertengkar itu. Tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. "Aku masih memberi kau kesempatan," bentak prajurit yang sedang bertengkar dengan Agung Sedayu itu. "Tetapi kalau kesempatan sekali ini kau sia-siakan, aku akan bertindak keras." Agung Sedayu tidak menjawab. "Berjongkok, dan aku akan menginjak ikat kepalamu yang harus kau bentangkan di tanah." Mata Agung Sedayu menjadi merah. Penghinaan itu benar-benar tidak dapat diterimanya. Meskipun demikian, ia tidak berbuat sesuatu selain berdiri tegak di tempatnya. "Kau tidak mau melakukan? Tidak mau? Aku menghitung sampai 3. Agung Sedayu masih tetap berdiri tegak. 1, 2,
Prajurit itulah yang menjadi tegang sekali. Sedang Agung Sedayu sama sekali tidak bergerak. 3! Teriak prajurit itu. Tetapi Agung Sedayu tetap di tempatnya. Prajurit itu menjadi marah sekali. Sambil menggeram ia melangkah semakin dekat. Kau memang gila! Karena Agung Sedayu sama sekali tidak beranjak dari tempatnya, maka prajurit itu pun maju semakin dekat. Tetapi tiba-tiba saja Agung Sedayu melangkah surut untuk beberapa langkah. Sambil memegang kendali kudanya, ia berkata, "Aku akan pergi saja. Aku tidak akan melayani perbuatan yang tidak pada tempatnya ini." "Gila! Kau tidak akan dapat pergi!" Agung Sedayu ternyata tidak sempat meloncat ke punggung kudanya karena prajurit itu tiba-tiba saja meloncat menyerangnya. Kini tidak ada jalan lain bagi Agung Sedayu selain mempertahankan dirinya. Sebagai seorang anak muda yang memiliki pengalaman yang cukup serta berbekal ilmu yang cukup pula, Agung Sedayu dapat menilai bobot dari serangan lawannya. Karena itu, tanpa melepaskan kendali kuda yang dipeganginya dengan tangan kiri, tangan kanannya menangkap tangan prajurit yang terayun ke keningnya itu dengan satu putaran. Maka tangan itu pun terpilin ke belakang oleh putaran tubuhnya sendiri. Sedang genggaman tangan Agung Sedayu serasa himpitan besi yang meretakkan tulang-tulangnya. Tiba-tiba saja prajurit itu berteriak kesakitan. Ia pernah mengalami latihan yang berat dan pendadaran sebelum menjadi seorang prajurit. Tetapi tiba-tiba saja tangannya sekali terpilin, ia sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Sambil menekankan tangan itu ke punggungnya, Agung Sedayu berdesis, "Apakah kau masih memerlukan ikat kepala?" "Aduh, jangan kau patahkan tanganku. Aduh." "Jawab pertanyaanku." "Aduh, kau gila. Jugo, hei, kenapa kalian diam saja?" Kedua kawannya terkejut melihat ketangkasan Agung Sedayu yang masih tetap memegang kendali kudanya. Tetapi ketika keduanya mulai melangkah, Jugo berkata, "Biarkan ia mengenal anak muda yang akan dihinakan itu." "Setan kau Jugo!" teriak prajurit yang kesakitan itu. "Salahmu, aku sudah memperingatkan." Ketika Agung Sedayu menekan sedikit lagi, terdengar ia mengadu semakin keras. "Aku akan mematahkan tangan ini," desis Agung Sedayu. Jangan. Nah, kau belum menjawab. Apakah kau masih memerlukan ikat kepala?" Karena prajurit itu tidak segera menjawab, maka tangan Agung Sedayu semakin keras menekan. "Jawablah." Ya. Maksudku tidak. Aku tidak akan." Ia menyeringai semakin lebar. "Jugo, kau gila. Jangan mengharap bantuan orang lain. Kau sudah memulainya, kau juga yang harus menyelesaikannya." Jawab Jugo. "Gila, tetapi kau akan dihukum karena kau melawan seorang prajurit. Kawan-kawanku akan datang menghancurkan kau, atau kau akan dibawa menghadap Senopati. Mungkin kau dapat digantung karena perlawananmu ini. Kau sudah memberontak." "Aku tidak peduli, tetapi jawab pertanyaanku." Oleh tekanan yang semakin keras, prajurit itu berteriak, "Tidak, aku tidak memerlukannya lagi." Agung Sedayu pun kemudian mendorong prajurit itu, sehingga hampir saja ia jatuh terjerembab ketika tangan itu dilepaskan. "Setan alas!" Prajurit itu mengumpat dengan geramnya. Wajahnya menjadi merah. Hampir saja ia menarik kerisnya.
Tetapi Agung Sedayu sudah meloncat ke atas punggung kudanya dan pergi meninggalkannya. Tetapi prajurit muda yang ditinggalkannya itu mengumpat-umpat. Ia tidak mau menerima kenyataan itu, bahwa dengan satu gerakan yang sederhana, bahkan dengan satu tangan, sedang tangan yang lain masih memegang kendali kuda, ia sudah tidak mampu melakukan perlawanan lagi. "Jangan lari, pengecut!" teriak prajurit itu. Agung Sedayu sama sekali tidak menghiraukannya. "Kita berkelahi dengan senjata!" Tetapi Agung Sedayu menjadi semakin jauh. Karena Agung Sedayu tidak ada lagi, maka kemarahan prajurit muda itu kini ditujukan kepada Jugo yang seolah-olah telah menghalang-halangi kawan-kawannya untuk membantu. "Kau memang gila, Jugo. Kau senang melihat aku dihina orang di padukuhan ini. Apakah karena kau sudah mengenalnya, sehingga kau lebih dekat dengan orang gila itu daripada kesetiakawananmu terhadap sesama prajurit? Jadi maksudmu, hajar anak itu sampai biru bengap. Kenapa kau cegah kawan-kawan untuk membantu aku? Kau menghina kedudukanmu sendiri. Kau menghina harga diri prajurit Pajang. Apakah prajurit Pajang hanya dapat berkelahi dengan curang? Kalau kau memang jantan, kau sendirilah yang harus menyelesaikannya. Bukan aku, bukan orang lain, dan bukan beramai-ramai seluruh pasukan segelar sepapan. Persetan, ternyata aku bukan kawan yang baik bagi kami. Kalau begitu, apakah kau akan menggantikannya? Maksudmu berkelahi melawan kau? Bertanya Jugo. Ya. Salah seorang prajurit yang lain mencegah. Persoalannya sudah lain sama sekali. Sudahlah, kita bukan anak-anak lagi. Tetapi ia bersikap bermusuhan terhadapku. Ia berpihak pada anak gila itu. Aku memang lebih baik berkelahi dengan kau daripada melawan anak itu. Bukan karena aku kawannya sejak kecil, tetapi kami berempat tidak akan dapat menang, bersenjata atau tidak bersenjata. Apalagi aku sama sekali tidak ingin membuat persoalan ini berkepanjangan. Bahkan mungkin kita akan dapat dilemparkan dari tugas keprajuritan. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Kenapa? Ia bertanya. Pertama, kaulah yang bersalah. Kau bersikap kasar dan seolah-olah kau adalah orang yang paling berkuasa. Bohong. Tunggu, aku belum selesai. Yang kedua, aku tidak mau berhadapan dengan senopati daerah selatan. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Katanya, "Gila, kenapa mesti berhadapan dengan senopati kita? Anak itu, anak yang akan kau hinakan itu, adalah Agung Sedayu. Ia anak Jati Anom. Aku sudah tahu. Senopati kita juga anak Jati Anom. Aku sudah tahu." Tetapi prajurit itu kemudian bertanya, apakah unsur kampung halaman sangat mempengaruhi perasaan dan sikap senopati, sehingga apapun persoalannya, ia akan berpihak kepada orang sepadukuhan? Tidak, bukan begitu. Ia adalah seorang yang berdiri tegak di atas tugas keprajuritannya. Tetapi seperti yang aku katakan, justru karena itulah ia akan bertindak terhadap kita apabila kita bersalah, meskipun kita seorang prajurit. Tetapi lebih daripada itu, kita sudah bersalah terhadap Agung Sedayu. Kenapa dengan Agung Sedayu? Apakah kelebihannya? Agung Sedayu adalah adik senopati itu. Agung Sedayu adalah adik seayah dan seibu dari Untara. Heh? Mata prajurit muda itu terbelalak karenanya. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian dengan nada yang sumbang ia berkata, kau bohong. Kau hanya akan menakut-nakuti aku. Aku tidak berbohong.
Keduanya adalah kawanku bermain, dan keduanya adalah anak-anak Jati Anom ini. Selebihnya kau tahu sendiri, dengan sebelah tangannya ia membuatmu tidak berdaya." Prajurit itu sejenak mematung dan juga berkata selanjutnya, "Untunglah bahwa anak itu adalah anak yang paling sabar yang pernah aku kenal. Kalau saja ia berbuat sesuatu atasmu, maka aku kira kau tidak akan mengenal matahari mencapai puncak di hari ini. Kalau saja sifat-sifat Agung Sedayu itu sama seperti Untara, maka kau pasti sudah digilasnya. Bukan saja kau, tetapi kami yang lain ini juga." Tubuh prajurit muda itu tiba-tiba saja menjadi gemetar. Dengan suara yang dalam ia berkata, "Kenapa kau tidak memberitahukan kepadaku sejak mula-mula? Aku datang setelah kalian bertengkar, dan aku tahu sifat-sifatmu sebelumnya, sehingga sekali-sekali kau memang perlu mendapatkan peringatan. Kali ini kau bertemu dengan adik Untara itu. Tetapi bagaimana dengan Senopati? Apakah benar-benar aku akan diusir dari tugas keprajuritan?" Jugo menggelengkan kepalanya. Katanya, "Kalau kau jera melakukan tindakan-tindakan yang tercela itu, kau tidak akan diapa-apakan. Aku kira Agung Sedayu bukan orang tumbak cucuan. Ia tidak akan melaporkannya kepada kakaknya. Bahkan mungkin ia akan berusaha melindungimu. Ia memang anak yang aneh, menurut pendengaranku, dan aku sudah melihatnya sendiri saat ini." Prajurit muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun masih membayang kegelisahan di wajahnya. Sekali ia menelan ludahnya, namun ia tidak dapat segera menenangkan hatinya. Bahkan setiap kali ia masih berkata, "Kenapa kau tidak memberitahukan kepadaku? Suatu pelajaran buatmu," sahut Jugo. Dalam pada itu, Agung Sedayu telah sampai di depan regol rumahnya. Dengan dada yang berdebar-debar, ia pun turun dari kudanya dan dituntunnya mendekati regol itu. Beberapa orang prajurit yang berada di regol itu memandanginya dengan heran. Seorang dari prajurit-prajurit itu yang sedang bertugas jaga sambil membawa senjata melangkah maju menyongsongnya. "Kau akan kemana, anak muda?" bertanya prajurit itu. "Aku akan masuk ke halaman rumah ini. Apakah kau mempunyai suatu keperluan?" Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Mereka pasti belum tahu bahwa ia adalah pemilik rumah itu, bersama-sama dengan Untara yang mempergunakannya sebagai tempat tinggal para pemimpin pasukan Pajang di Jati Anom. Karena itu, barangkali lebih baik langsung mengatakan siapakah ia sebenarnya, supaya tidak timbul lagi salah paham. "Apakah keperluanmu?" prajurit itu mendesak. "Aku akan menemui Kakang Untara." "Kau akan menemui Senopati?" "Iya." "Apakah keperluanmu?" "Keperluan pribadi. Aku adalah adiknya." Para prajurit itu saling berpandangan sejenak. Salah seorang dari mereka yang sedang bertugas itu pun kemudian bertanya, "Apakah kau benar-benar adik Senopati Untara?" "Iya, aku adik sekandungnya. Rumah ini adalah rumah kami, dan aku akan masuk menemuinya." Tetapi agaknya prajurit-prajurit itu masih ragu-ragu. Namun dalam pada itu, tiba-tiba mereka mendengar seorang memanggilnya. "Hei, kau Sedayu!" Semua orang berpaling. Dilihatnya seorang prajurit muda berlari-lari mendapatkan Agung Sedayu. "Bukankah kau Agung Sedayu?" Prajurit itu mencoba meyakinkan setelah ia berdiri berhadapan. "Iya, aku Agung Sedayu. Kau Surat? Kau juga menjadi prajurit?" "Iya,
Aku juga menjadi prajurit. Jugo pun menjadi prajurit. Iya, Jugo menjadi prajurit juga. Di mana kau selama ini? Aku pergi bertualang. Dan sekarang kau pulang. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Surat berkata kepada kawannya, "Inilah Agung Sedayu, adik sekandung senopati kita." Prajurit-prajurit yang berdiri di pintu regol itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka kini tidak ragu-ragu. Salah seorang dari mereka ternyata telah mengenalnya. "Aku akan menemui Kakang Untara. Aku lihat ia ada di dalam. Masuklah." "Terima kasih." Agung Sedayu pun kemudian sambil menganggukkan kepalanya menuntun kudanya masuk ke halaman rumahnya yang sudah agak lama ditinggalkannya. "Berikan kudamu," berkata Surat. Agung Sedayu memandanginya sejenak, lalu menyerahkan kendali kudanya kepada prajurit itu. Perlahan-lahan Agung Sedayu berjalan melintasi pendopo. Ketika ia sampai di serambi pendopo itu, ia melihat seorang perwira melintas. Sesaat perwira itu berhenti memandangnya, tetapi ia tidak menyapanya. Ia langsung melangkah meninggalkan pendopo. Agung Sedayu menarik nafas. Ada juga perwira yang tinggi hati, atau karena ia menjadi seorang perwira, maka ia menjadi tinggi hati. Agung Sedayu berdiri termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling, dilihatnya prajurit-prajurit yang bertugas di regol memandanginya dengan tatapan mata yang aneh. "Aku yang memiliki rumah ini," berkata Agung Sedayu di dalam hati. "Aku dapat berbuat apa saja sekehendakku." Maka Agung Sedayu pun segera melangkah naik ke pendopo. Diamat-amatinya perhiasan yang melekat di dinding yang menyekat pendopo itu dengan peringkitan. Sebuah perisai, tombak pendek yang bersilang, dan sebuah busur. Tetapi letak hiasan itu sama sekali tidak memberikan keseimbangan bentuk bagi keseluruhan dinding itu. Agaknya senjata-senjata itu asal saja digantungkan tanpa menghiraukan letak dan bidang. Agung Sedayu berpaling ketika ia mendengar pintu berderit. Seorang perwira melangkah keluar dari pintu peringkitan. Perwira yang dilihatnya melintas tanpa menyapanya tadi. Sejenak perwira itu berdiri keheran-heranan. Dipandanginya Agung Sedayu dengan tajamnya. Baru kemudian ia bertanya, "Hei, kenapa kau ada di situ?" Agung Sedayu memandangnya sejenak, lalu menjawab, "Aku akan bertemu dengan Kakang Untara." "Siapa kau?" "Agung Sedayu." "Siapa Agung Sedayu?" "Adik Untara." Perwira itu memandanginya sejenak, lalu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Jadi kaulah yang bernama Agung Sedayu, adik Untara yang dikabarkan berada di Mataram." Dada Agung Sedayu berdesir. Sejenak ia termangu-mangu, namun kemudian ia menjawab tegas, "Ya, aku baru datang dari Mataram." "Bagus, kau pasti seorang prajurit atau pengawal tanah yang baru dibuka itu." "Benar." "Apakah Kakang Untara berkata begitu?" Perwira itu terdiam sejenak, namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Tanpa berkata apapun juga, ia pun segera melangkah pergi. Agung Sedayu menjadi terheran-heran melihat tingkah perwira itu. Ia belum pernah mengenalnya dan sebaliknya. Tetapi perwira itu sikapnya sama sekali tidak menyenangkannya. Bahkan setelah ia mengetahui bahwa ia adalah adik Untara.
Tetapi Agung Sedayu tidak menghiraukannya. Kini ia tidak mau lagi berdiri termangu-mangu di pendopo. Meskipun semula ia ragu-ragu, namun kemudian dibulatkanlah hatinya itu untuk langsung masuk ke Pringgitan. Setelah menenangkan hatinya sejenak, maka ia pun melangkah dengan hati tetap menuju ke pintu Pringgitan. Tetapi sekali lagi langkahnya terhenti. Di muka pintu ia berpapasan dengan seorang perwira yang lain. Perwira itu pun agaknya terkejut. Dipandanginya Agung Sedayu sejenak. Lalu ia bertanya dengan dahi yang berkerut-merut. "Siapa kau?" Agung Sedayu tidak mau berputar-putar lagi. Langsung ia menjawab, "Aku Agung Sedayu, adik Kakang Untara." "Oh, jadi kau yang bernama Agung Sedayu?" Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, "Ya, akulah Agung Sedayu." Tiba-tiba saja di luar dugaan Agung Sedayu, perwira itu mempersilahkan dengan ramahnya. Marilah, kakakmu sudah menunggu. Silahkan masuk ke Pringgitan. Aku akan memanggilnya. Ia berada di belakang." Agung Sedayu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun mengangguk sambil berkata, "Terima kasih." Ketika perwira itu kemudian masuk ke ruang dalam, Agung Sedayu menyesal karenanya bahwa ia bersikap terlampau angkuh justru kepada perwira yang ramah itu. Ia menyangka bahwa perwira ini pun akan bersikap angkuh seperti yang dijumpainya pertama-tama. Sejenak kemudian pintu dari ruang dalam itu pun terbuka. Seorang anak muda yang tegap dan berwajah dalam melangkahi telundak pintu sambil memandang Agung Sedayu dengan tajamnya. "Kakang Untara." Agung Sedayu berdesis. "Kau Sedayu?" Suara Untara dalam. Agung Sedayu pun kemudian dengan serta-merta mendapatkan kakaknya yang kemudian mencekam pundaknya. Sambil mengguncang-guncang pundak adiknya, Untara berkata, "Akhirnya kau pulang juga, Sedayu. Kau bertambah dewasa dan sorot matamu menjadi bercahaya. Aku sudah cemas bahwa aku akan kehilangan seorang adik. Tetapi ternyata bahwa kau benar-benar datang kepadaku lagi." Dada Agung Sedayu berguncang mendengar kata-kata kakaknya, tetapi ia mencoba untuk tidak mempersoalkannya di hatinya. Sudah lama mereka tidak bertemu, dan Agung Sedayu tahu benar bagaimana kakaknya sangat mengharap kedatangannya. Agung Sedayu adalah satu-satunya adiknya, satu-satunya saudaranya yang sejak kecil selalu dilindunginya, dibimbing dan diharapkannya untuk menjadi seorang anak muda yang baik. Kebanggaannya melonjak sejak Agung Sedayu berhasil memecahkan kungkungan ketakutan yang membalut jiwanya pada waktu itu. Pada waktu ia menitikkan darahnya untuk yang pertama kali di arena perang tanding melawan si Danti, meskipun ia masih belum berbuat sebaik-baiknya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.